Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gudang Ilmu 42. Sahabat pembatik, kali ini admin akan coba mempraktekkan cara menyelesaikan tugas pembatik level 3 tahun 2021 ya. Jadi tugasnya itu kita diperintahkan untuk membuat multimedia pembelajaran interaktif ya. Jadi boleh menggunakan aplikasi apa saja ya, boleh smart aplikasi kreator ataupun iSpring Suite atau yang lain-lain yang memang kalian kuasai. Namun di sini admin akan coba memberikan solusi kepada kalian yang mungkin agak lebih mudah dibanding aplikasi yang lain, yaitu smart aplikasi kreator seperti yang sudah ada di internet dan juga di grup-grup Telegram. Itu sudah ada, silahkan kalian download. Nanti hasil downloadnya akan menjadi seperti ini, berbentuk RAR ya, berbentuk RAR. Nah, dari RAR ini silahkan kalian ekstrak dulu, kemudian kalian install. Cara mengekstraknya mulai dari awal kita buat ya, kita klik kanan, kemudian bisa langsung ekstrak saja di sini, ekstrak to smart aplikasi kreator ini ya. Kalian tunggu hasil ekstrakannya, ini nggak lama kok ya, sebentar saja ini mengekstraknya, paling hanya 1 menit mungkin ya. Hasil ekstraknya itu seperti itu, sudah 70%. Nah, sudah selesai ya. Ini dia hasil ekstrakannya di sini, Smart Aplikasi Creator 3. Kita buka, coba kita buka. Di sini ada folder lagi, kita buka. Nah, di sini ada folder 3 folder dan juga ada banyak komponen dari aplikasi pendukungnya ya. Jadi jangan sampai ada yang terhapus. Nah, kalau sudah bentuknya seperti ini, kalian cari yang ini, Smart Aplikasi Creator 3.3.0 ini, yang di sini bentuknya aplikasi ya. Biasanya jumlahnya paling gede nih, 297 MB. Bisa kalian klik kanan, kemudian kalian run as administrator atau kalian install ya. Seperti menginstal aplikasi-aplikasi biasa, tinggal next saja sebenarnya ya. Nah, kalau sudah, nanti kita akan diarahkan ke sini. Nah, punya saya kebetulan sudah saya install, sudah tampil di menu desktop. Nah, akan saya mulai dari sini ya. Kita bisa klik 2 kali untuk memulainya. Nah, nanti biasanya kalau kalian baru pertama kali menginstal itu ya, belum pernah digunakan, kalian akan diminta untuk memasukkan email nanti ya. Silahkan masukkan saja email. Kalau bisa emailnya jangan email yang kalian gunakan dalam sehari-hari ya. Kalian gunakan saja email cadangan ya. Kemudian kalian pilih yang trial ya, kayak seperti punya saya ini trial version, hanya 30 hari atau 1 bulan. Kalau kalian ingin yang berbayar ya silakan nanti pilih yang berbayar ya, ada produk key-nya sendiri untuk berbayar. Nah, kalau sudah tampilannya seperti ini, nanti kalian pilih yang Android phone ini ya. Kemudian pilih yang letaknya horizontal saja. Nah, kemudian baru kita submit. Oke, kita submit. Nah, ini adalah lembar kerja atau lembar area kerja kita dalam membuat multimedia pembelajaran interaktif. Bisa kalian lihat di sini ada start pack untuk memulai pack itu. Kemudian di sini ada the full section. Nah, biasanya kita kalau baru pertama kali menggunakan itu nggak memperhatikan ini ya. Jadi yang pertama kita buat itu jangan langsung ke the full section ini, kita pilih yang start pack-nya dulu. Start pack ini fungsinya untuk ketika nanti sudah jadi, otomatis nanti akan masuk ke start pack untuk memulai, kemudian tanpa ada perintah dia langsung ke the full section. Jadi yang ini tampilan utama, tampilan pertamanya ya. Nah, kita bisa tambahkan background yang sesuai dengan yang kita inginkan ya. Caranya menambahkan gambarnya seperti di PowerPoint biasa ya. Insert seperti ini, kita pilih image, kemudian kita pilih background yang akan kalian gunakan. Di sini saya sudah sediakan aset-aset yang dibutuhkan, nanti akan saya cantumkan di deskripsi.
Jika teman-teman semua membutuhkan, silakan boleh diambil ya, di download saja. Saya pilih yang ini saja, yang silver ini, yang elegan seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini bisa kalian sesuaikan ya besarnya, sesuaikan besarnya seperti ini. Oke. Nah, sudah sesuai seperti ini, bisa kalian tambahkan elemen-elemen lain seperti misalnya kalau kalian ingin di depannya ada logo kementerian ya, seperti ini saya sudah siapkan nih, contohnya seperti ini. Tapi karena saya dari Provinsi Lampung, saya siapkannya Kementerian Provinsi Lampung. Nah, seperti ini. Besar kecilnya bisa kalian sesuaikan saja ya dengan keinginan kalian. Nah, tidak perlu kalian letakkan secara manual ya, mau dibikin tengah center gitu, nggak perlu. Di sini udah ada perintahnya, tinggal kalian klik kanan saja, kemudian pilih yang distribute horizontal center, otomatis dia langsung center ke tengah ya. Itu. Nah, kita tambahkan judul lainnya, misalnya seperti ini, informasi-informasi lain. Ini kan media multimedia pembelajaran interaktif, bisa kalian tambahkan seperti ini. Nah, sudah saya siapkan untuk memperindah saja sebenarnya ya, karena ini adalah tampilan awal. Bisa kalian klik kanan lagi, kemudian distribute horizontal center, otomatis ini sudah jadi seperti ini. Nanti di awal pembukaan akan keluar seperti ini. Kalau kita ingin lihat dulu, di sini ada di pojok kanan ini ya, ada preview, kalian bisa lihat hasilnya nanti seperti ini. Nah, untuk kembali ke halaman selanjutnya, kita klik ini ya. Nah, di sini tadi ada tampilan seperti ini, langsung muncul seperti itu ya. Agak kurang enak sebenarnya, bisa kalian tambahkan animasi. Cara menambahkan animasinya, pertama kalian pilih dulu ininya, gambarnya yang akan kalian tambahkan animasi, baru kalian pilih animation. Kalian pilih di sini pilihan seperti membuat PowerPoint ya, hampir mirip sekali. Ini PowerPoint ada banyak pilihan. Saya misalnya coba pilih wipe ini, nah yang seperti ini. Nah, tapi kalau dalam Smart Aplikasi Creator ini, kita harus benar-benar teliti ya melakukan animasi ini, membuat animasinya. Karena kalau ada kesalahan, animasinya tidak berhasil, beda dengan PowerPoint ya. Nah, caranya kalian pilih, kemudian gambarnya pilih, animasinya pilih, kemudian kalian add di sini, jangan lupa ditambahkan di add seperti ini. Kemudian kita kan nanti akan diarahkan di sini animation setting. Kita pilih yang ini, play animation when browsing, ini harus kita centang, gini ya. Oke, kalau kita play hasilnya jadi seperti ini. Nah, seperti itu. Tapi kalau tidak kalian centang di play animation ini, nanti dia tidak berfungsi animasinya. Kita contohkan di multimedia ini, coba. Kita pilih wipe, kemudian sudah kita add, sudah kita tambahkan, tapi tidak kita centang misalnya ya, maka dia tidak berfungsi. Nah ya, jadi tidak ada fungsinya nih, tidak berfungsi. Ya, maka harus kita centang di sini tadi ya, pilih wipe, ini, kemudian kalian centang. Save jangan lupa. Nah, kalau tadi add untuk menambahkan, kalau kalian mengedit jangan lupa di save. Oke, kita preview. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi ada kedipan seperti itu. Nah, kita langsung diarahkan ke ini, the full section ya, the full section seperti itu. Ini sebagai pembuka saja. Nah, baru di sini kita pilih the full section ini untuk halaman yang pertama. Dalam tugas pembatik level 3 kita diminta untuk memasukkan judul, sasaran, tujuan, materi, ada videonya ya, seperti itu. Kemudian juga makanya kalian bagusnya kalian siapkan asetnya. Kemudian kalian buat mind mapping. Mind mappingnya itu fungsinya untuk membuat kalian agar mudah menyusunnya ya, mind mapping. Kalau bagusnya kalian buat mind mapping agar kalian ketika membuat smart aplikasi ini, multimedia ini, pembelajaran interaktifnya mudah seperti itu ya. Nah, kalau sesuai dengan perintah dari tugas membatik itu, di sini kita harus masukkan judul dulu. Kita bisa ganti namanya biar mudah. The full sectionnya kita klik kanan, kemudian kita rename sectionnya, kita ganti dengan judul gini ya.
Kalau sudah, kalian submit. Nah, seperti ini. Kemudian setelah judul kita akan masuk ke sasaran, bisa klik kanan, kalian new section atau bisa copy, kemudian dipaste juga boleh, seperti itu ya. Tapi kalau kalian mau new section juga boleh. Nah, seperti ini. Kemudian sama seperti yang tadi, kalian klik kanan, kemudian rename, kasih nama ini sasaran misalnya ya. Sasaran. Submit. Oke, kita masuk ke judul dulu. Nah, di judul ini kita pertama pilih dulu image-nya atau background-nya tadi. Ya, background-nya tadi kan sebenarnya udah kita buat background sekali tadi. Kalau kita udah pernah buat background gini, kita langsung extrude ini ya. Kemudian langsung kita pilih background yang tadi ini, kita open, dia otomatis langsung nggak perlu kita tarik lagi, dia otomatis langsung nyusun ya, seperti itu. Itulah kalau kita langsung pilih ke background, langsung kita pilih yang bagian ini extrude ya, langsung dia. Judul atau tag yang lain juga boleh, seperti itu. Kalian lakukan hal yang sama, kalian pilih background kemudian pilih yang itu ya, extrude ini otomatis dia seperti ini. Misalnya kalian pilih background kemudian extrude, langsung dia langsung menyusun sendiri seperti ini. Nah, kita kembali ke judul ini. Di judul ini kita misal ingin membuat diagram fan, misalnya diagram fan seperti yang saya buat, saya contohkan tugas saya saja ya. Bisa kalian pilih kalau mau pakai teks di sini, pakai horizontal ini yang mendatar boleh kalian ketikkan di sini. Tapi kalau sudah kalian buat materinya dalam bentuk gambar misalnya, bisa kalian langsung masukkan saja di insert image. Kemudian di sini saya sudah siapkan materi diagram fan ini. Oke. Nah, ini ya. Diagram fan sudah saya siapkan. Kemudian kita kasih animasi biar agak keren. Kita add. Kemudian kita play. Nah, seperti ini. Kemudian bisa kalian tambahkan misal gambar-gambar lain seperti gambar-gambar Kemdikbud dan yang lain ya. Bisa kalian buat ini sesuai dengan keinginan kalian sendiri ya, sesuai dengan inovasi yang kalian miliki. Nah, misal saya buat simple seperti inilah, atau di pojok sini. Atau mau ada rumah belajar juga bisa kalian masukkan. Untuk aturannya sendiri sesuaikan dengan tugas dari pembatik itu ya. Nah, di sini karena kita setelah kita preview dari awal, misalnya seperti ini, preview, nah seperti ini, langsung kita akan diarahkan ke judul pertama. Nah, ini ya. Nah, setelah judul pertama ini kita akan mengarah ke sini, ke sasaran. Maka di judul ini kita perlu tombol untuk bisa beralih ke page selanjutnya. Maka kita insert lagi image-nya. Kita insert image-nya menggunakan tombol play. Nah, bisa play ini, bisa play ini, boleh juga ya. Kalian sesuaikan saja. Misalnya ini saya pilih yang play yang ini, yang simple. Kalau misalnya kegedean bisa ditaruh seperti ini. Nah, atau kalian tambahkan juga. Punya saya sebenarnya sudah saya siapkan. Nah, kalian bisa buat di Photoshop sih sebenarnya ya. Buat di Photoshop gambar-gambar tulisan seperti itu untuk mendukung. Nah, seperti ini. Selamat datang di multimedia pembelajaran interaktif. Misal taruh seperti ini, taruh di center aja ya, distribute center. Ini juga kita distribute center biar ke tengah. Sama mungkin biar karena ini orang lain menggunakannya tidak ada panduan biasanya ya, bisa kalian kasih seperti ini untuk agar dia tidak bingung ya. Kita kasih tombol ini, klik kanan, distribute center, naikkan sedikit. Nah,
Jadi ketika orang masuk sini, dia langsung melihat judulnya, yaitu diagram Venn. Kita ucapkan selamat datang di Multidia Pembelajar Interaktif. Kemudian tekan tombol play untuk memulai pembelajaran. Nah, seperti itu ya. Bisa kalian juga kasih animasi yang serupa. Kita wipe, jangan lupa di add, kemudian kita checklist. Begitupun ini, playnya juga kalian kasih animasi biar bagus. Kemudian add, play ya. Yang ini juga kita kasih wipe, add, checklist. Yang ini juga boleh. Yang ini agak berbeda lah, tune in aja. Kemudian add, jangan lupa play lagi. Nah, seperti ini. Hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, ya. Kalau kita mulai dari awal. Kita mulai dari awal preview. Hasilnya seperti ini. Kemudian kita langsung diarahkan ke menu judul. Nah, seperti ini. Set. Nah, di sini harusnya kita tinggal klik play ini, kita lanjut ke pack yang sasaran ini, ya. Atau kita di sini jangan sasaran dulu ya, kita ganti menu awal. Menu harus dikasih menu awal ya, menu awal seperti ini, submit. Nah, di sini caranya kita masuk ke judul lagi, kemudian kita pilih gambar tombol yang akan kita tekan, pencet tadi ya. Kalian pastikan bahwa gambarnya sudah tepat. Kalian pilih di sini interaction, interaksi. Untuk interaksi, pilih touch atau sentuh ya. Kita klik touch, kemudian pilih objeknya. Objek yang disentuh apa? Ya, ini, play ini. Ya. Kemudian kalian pilih di sini ya, yang bagian di sini kalau udah ada di atas bisa kalian pilih, tapi kalau nggak ada kalian cari yang namanya switch pack ya. Kita akan switch pack atau beralih ke pack itu. Switch itu berpindah gitu ya, berpindah, switch pack ke ini ya, ke menu awal ini. Klik 2 kali saja, klik seperti itu akan tampil select packnya atau halaman yang kita pilih. Jangan lupa di submit. Nah, nanti akan tampil di sini nih, interaction setting. Di sini kan tadi animation setting, ini interaction setting. Ya, interaksi settingnya ketika kita touch play akan switch. Nah, coba kita preview. Seperti ini sudah. Terus kita touch atau kita tekan ini, play ini, otomatis kita langsung mengarah ke menu awal gitu ya. Jadi ini di apa namanya, di bagian pertama. Kalau kita mulai dari awal, kita preview, ini hanya sekedar tampilan awalnya, kemudian secara otomatis dia akan diarahkan ke sini. Kemudian kita lanjut untuk memulai pembelajaran, lanjut ke tahap awal, menu awal. Kita lanjut ke menu awal ini, bisa kalian copy, kemudian kalian pastekan ya. Nah, seperti ini menu awalnya kalian ganti dengan nama ini sasaran seperti ini. Submit. Kita ke menu awal lagi. Di menu awal ini kalian sebenarnya membutuhkan tombol-tombol ya. Kalau ingin menggunakan punya saya boleh. Ini sudah saya siapkan. Desainnya seperti ini. Kita open. Nah, hasilnya seperti ini ya, yang punya saya. Nih, hasilnya seperti ini. Ini bisa kalian gunakan tombolnya apa, ini tombolnya apa ya. Ini untuk video, ini untuk penilaian, ini untuk referensi, ini untuk pengembang ya. Ini tujuan dan sasaran boleh kalian letakkan di sini. Sasaran dan tujuan juga boleh sini ya. Berarti ini kita ganti sasaran dan tujuan gitu biar nggak bingung. Harus lengkap judulnya. Kita submit. Kita lanjut ke sini lagi. Bisa kalian tambahkan animasi atau gambar-gambar lain biar agak rame. Misal saya tambahkan ini gambar orang gurunya. Ini ya. Gambar gurunya di sini. Kemudian bisa lagi ya sekreatif kalian ya. Saya akan coba tambahkan apalagi nih, nggak ada ya. Mungkin tulisan multimedia interaktifnya kita masukkan coba. Nah,
biar ketahuan judul apa namanya dan materinya juga boleh kalau mau dicantumkan sekreatif mungkin ya, sebagus mungkin seperti ini. Nah, kalau mau ditambahkan background yang lain yang sesuai dengan kemauan kalian silakan. Nah, di sini kita pertama harus memberi judul dulu ya, biar si anak atau orang yang akan belajar menggunakan media multimedia pembelajaran interaktif kita ini tidak bingung. Di sini harus kita kasih gambaran di sini apa ya, misalnya saya geser sedikit seperti ini. Di bagian ini untuk apa, ini untuk apa gitu ya, harus kita kasih ya. Kita gunakan saja teks ini, kemudian kita pilih horizontal text. Otomatis di sini kita klik seperti biasa mengetik. Di sini saya kasih sasaran dan tujuan. Nah, seperti ini. Sasaran dan tujuan. Biasanya memang hilang seperti ini ya, karena dia kurang besar. Bisa kalian besarkan saja atau naikkan dikit. Sasaran dan tujuan. Sasaran dan tujuan, enter. Pembelajaran misal seperti ini. Bisa kalian blok. Kalau sudah di blok biasanya akan tampil editing teksnya ini, bisa di bold biar agak keren. Juga bisa kalian pilih sih tulisan yang seperti apa yang kalian miliki di komputer masing-masing sesuai dengan font yang ada di komputer kalian ya. Ini misalnya mana ini yang bagus. Yang bagus itu yang terbaca ya, itu yang saya baca di modul pembatik itu yang paling bagus adalah tulisan yang mudah terbaca ya, itu ya. Jadi harus diperhatikan juga komponen-komponen yang diminta oleh tugas pembatik ini ya. Saya coba ini saja lah ya. Ini font size-nya kalau mau digedein mau dikecilin pakai ini ya. Kebetulan ini biarkan saja. Ini untuk kalian mau ngubah warna, misalnya mau diubah warna merah ya, silakan. Tapi saya coba warna hitam saja. Nah, kalau sudah seperti ini bisa kalian pindahkan di sini. Oke, taruh sini. Jadi yang bagian ini sasaran dan tujuan pembelajaran lah, kurang lebih gitu maksudnya. Ini petunjuknya ya. Nah, kita kan akan ngasih di bawah-bawah ini ya. Saran saya kalian edit yang bagus dulu satu ini, biar nanti tinggal copy, tinggal ganti tulisannya. Yaitu kita kasih animasi dulu, misalnya animasinya ini atau ini yang agak bagus, cari spin sesau. Ini apa nih, sesau. Nah, sesau aja biar agak goyang-goyang ya. Jangan lupa di add, kemudian kita checklist. Kalau sudah, bisa kalian klik kanan, copy, kemudian kalian klik kanan lagi, pastekan. Kalian pindahkan ke sini. Di sini ya. Nah, ganti ini materi ya. Ini materi pembelajaran. Materi pembelajaran. Kemudian bisa kalian copy lagi, kemudian kalian pastekan. Ini kita kasih video pembelajarannya udah ada di bawah. Nah, di bawahnya lagi itu bisa kalian kasih copy paste lagi ya, biar mudah, biar cepet juga. Bisa kalian di sini kasih nama latihan soal atau evaluasi gitu ya. Saya kasih latihan soal saja. Kalau saya kasih namanya latihan soal. Kemudian kalian bisa copy, pastekan lagi. Ini urutannya kurang lebih sudah sesuai dengan yang diminta oleh pembatik ya. Ini referensinya atau sumber-sumber belajar. Boleh kalian buat seperti ini. Sesuai, kalau namanya sih nggak terlalu baku ya, sesuaikan saja sebenarnya. Yang ini bisa penulis, bisa pengembang ya, tapi perintah dari modulnya dan tugasnya kan pengembang, jadi kita tulis pengembang. Nah, ininya juga bisa kalian kasih animasi bagian ini, bagian yang ini nih, yang tombol-tombolnya ini.
kalian kasih animasi misalnya ini wipe ini set. Nah, jangan lupa di add, kemudian kita checklist. Nah, kalau kita play hasilnya dari awal sih, dari awal coba dari awal kita preview. Oke, sudah fix, sudah bagus. Masuk ke sini, oke, sudah bagus. Kita klik play dan sudah berfungsi seperti ini. Yang ininya biarin aja ya. Tapi kalau kalian mau dibikin animasi juga boleh. Seperti ini sudah jadi ya. Tadi kalau kita play ulang bagian sebelah sini hasilnya gimana? Ah, ya goyang-goyang sedikit, agak ada animasinya. Nah, di sini berarti kita sudah ketemu nih sasaran dan tujuan pembelajaran ya di bagian selanjutnya. Kemudian ada materi, video, latihan, referensi, dan pengembang. Berarti kita buat dulu nih. Ini kita copy saja, kemudian kita pastekan. Kita pastekan lagi. Kita pastekan lagi. Kita pastekan lagi biar cepat ya. Baru kalau sudah kita tinggal ganti namanya, rename. Ini tadi materi pembelajaran. Nah, seperti ini, submit. Kemudian di bawah materi tadi kita punya yang namanya video pembelajaran. Nah, video pembelajaran dan juga materi ini kalau mau digabung silakan saja sih, tapi kalau punya saya pisah ya agar enak. Tapi itu tidak ada ketentuan yang mutlak. Yang penting rapih dan bagus ya. Di sini kita latihan tadi ya punya saya, latihan soal. Kemudian habis latihan soal kita masuk ke referensi tadi, referensi. Kita submit. Nah, satu lagi berarti di sini pengembang. Kita copy dulu baru kita pastein. Nah, ini referensi yang ini kita kasih nama pengembang. Pengembang. Penulis pengembang. Silakan ya. Sesuaikan saja. Nah, kita masuk ke atas lagi ke sini. Nah, karena ini bentuknya gambarnya satu kesatuan, kalian ini kan gambarnya cuma sendiri. Jadi ketika kita pilih interaction, touch, kemudian kita pilih objek, dia ada gambar orangnya ya, gambar orang ini. Tapi kalau ini desain yang MPI ini dia kena semua. Nanti kalau misalnya kita klik satu keklik semua ya, jadi nggak bisa gitu. Maka kita harus buat kalau gambarnya dia seperti ini atau dalam bentuk tulisan yang insert text ini bisa kita ganti atau kita tambahkan hotspot ini. Jadi hanya hotspot ini yang dipilih. Kita klik ya di insert. Perhatikan ini insert. Kita pilih hotspot. Nah, ini hotspotnya. Kita bisa letakkan di bagian mana yang kalian inginkan. Misal ini yang akan kita buat seperti ini ya. Hotspotnya nanti jadi akan ketika bagian ini yang kita klik otomatis hotspot dia akan nyambung ke sini. Nah, yang bawah-bawahnya juga harus kalian kasih samain aja, copy kemudian paste, tempelin di sini bagian area sini, kemudian copy, kemudian paste lagi area sini. Kita copy, paste aja langsung boleh. Taruh sini, kita paste lagi. Ini taruh sini. Nah, terus kita paste sekali lagi. Taruh di bagian pengembang. Nah, seperti ini udah selesai. Jadi yang ini udah ada kita hotspot semua. Hotspotnya ini kita kasih nama ya. Pilih kalian kan properti. Kalian pilih yang sampingnya layer. Ini ada hotspot. Perhatikan hotspotnya masih satu semua. Jadi nanti kita bingung ya milihnya yang mana. Makanya harus diganti nama. Yang ini kan pas di sini nih, kotak-kotaknya kelihatan nih. Kalian klik 2 kali, ganti nama ini apa? Sasaran. Sasaran aja, nggak usah sasaran dan tujuan. Kemudian yang ini bagian materi. Kita klik 2 kali, kasih nama materi. Hotspot yang ini tentang video. Kalian tulis video. Hotspot yang ini kalian buat ini latihan. Yang ini apa ini? Referensi. Kemudian yang terakhir ya ini pengembang. Nah, seperti ini sudah. Kita kembali ke properti boleh. Nah, jadi tujuan hotspot ini mengantisipasi kalau ada tulisan atau ada
gambar-gambar yang ingin dikasih hotspot gitu ya. Jadi nggak berdiri sendiri seperti gambar ini. Nah, kalau sudah, bisa kalian lakukan hal yang sama seperti tadi. Kalian pilih hotspotnya, kemudian kalian pilih interaction, touch ya, touch, kemudian pilih objek. Nah, di sini bagian namanya tadi ya, kalau kalian belum diganti hotspotnya, nanti tulisannya hotspot 1 semua ya. Bingung gitu ya, nanti malah salah. Makanya harus kita ganti namanya. Nah, gini. Kalau kita pencet ini, kita akan, ketika kita pencet ini sasaran touch ya, kita pilih sasaran, berarti kita pilih yang sasaran. Ketika kita memencet sasaran atau touch sasaran, maka kita akan switch back. Mana tadi switch back di sini di atas. Maka kita akan berpindah ke halaman 3. Halaman 3 ini tadi kan sasaran dan tujuan. Klik 2 kali, submit gitu ya. Oke, kita play coba. Nah, seperti ini. Kalau kita klik sasaran dan tujuan, kita langsung diarahkan ke sasaran dan tujuan. Begitu ya kurang lebih. Lanjut ke sini. Materi pembelajaran. Kalau kita touch materi objeknya ini, materi, maka dia akan switch page ke halaman 4. Materi pembelajaran. Submit. Nah, yang lain bisa lakukan seperti itu. Biar enak kalian di sini tambahkan dulu di ini kan sasaran dan tujuan, biar nanti kita bisa kelihatan ya. Bisa kalian langsung kasih judul di sini. Sepertinya saya punya. Nah, ini love. Nah, bisa kalian tambah ke sini. Gede sekali ya, kecil aja. Pindahkan di bagian sebelah sini. Ini untuk judul. Untuk judulnya kalian copy saja ya, copy, kemudian taruh di sini, paste, langsung dia jadi. Di sini lagi langsung paste. Yang di bagian latihan soal juga langsung dipaste saja. Di referensi juga paste. Kalau nggak mau diubah ya, di bagian ini juga paste. Jadi saran dari modul itu juga yang ada di modul, kalau bisa backgroundnya jangan diubah-ubah katanya. Nah, ini ya, backgroundnya jangan diubah-ubah seperti ini. Nomor 3 ini sasaran dan tujuan, bisa kalian add text, tambahkan teks horizontal. Kita buat ini sasaran dan tujuan ya, tujuan pembelajaran. Ini kurang gede ya, kurang gede. Ginilah kurang lebih. Kalian blok, kemudian bold biar bagus. Warnanya biarkan saja. Kalau udah bisa kita langsung taruh di sini. Nah, kalau sudah, biar lebih cepat kalian copy lagi, taruh di materi, kalian pastekan, tinggal ganti ini materi pembelajaran. Di sini kalian bisa pastekan ini untuk video pembelajaran. Kemudian di latihan soal kalian bisa pastekan ini untuk latihan, biar agak keren, la spasi. Nah, gini juga boleh. Kalau cuma dikit tulisannya, buat seperti ini. Kemudian mau dibesarin juga boleh, 4 misalnya ya, 60. Kita ubah yang agak keren. Nah, inilah ya, rapikan tata letaknya seperti ini. Kita copy, kemudian kita taruh di referensi, kasih nama referensi, bisa kasih spasi biar bagus. Nah, tinggal di ini ya. Nah, kita tinggal pengembang nih yang terakhir. Pastekan lagi ini pengembang. Terus kita lanjut ke sini tadi, belum selesai ini tadi ya.
satu aja. Kita lanjutkan, tadi videonya belum ya. Video ini kalau kita cek di sini layar ini starting belum ada ya. Kalau materi ini udah ada nih. Itu cara ngeceknya ya. Silakan interaction settingnya ini. Video ini kita kasih interaction touch objeknya yaitu video ya, karena yang video. Kemudian switch back ke halaman 5. Halaman 5 ini tadi video. Kemudian latihan soal ini kita touch ke latihan, nanti akan switch page ke ini latihan ke 6, submit. Kemudian referensi ini akan touch ke referensi, nanti dia switch back ke 7, submit. Yang terakhir pengembang, kalau di touch ke pengembang dia akan switch back ke 8. Nah, jadi seperti ini ya. Kalau kita play hasilnya seperti ini. Oke. Di sini kita pilih materi misalnya. Materi, dia langsung ke materi. Tapi di sini kita belum pilih tombol home ya. Jadi kita masukkan tombol home dulu. Di sini di sasaran. Biar bisa balik lagi ya. Kita insert dulu image, kita ambil tombol home ini, home ya gini, gede sekali, kita kecilin. Biasanya home itu terserah kalian sih, mau di atas sini, mau di bawah sini. Saya biasa di sini ya. Kasih animasinya dulu biar keren, ini aja nih. Turn in. Nah, jangan lupa di add text, add ya, di add checklist. Kemudian baru kalian bisa copy ya. Kalian copy langsung. Pastekan di materi pembelajaran ini, pastekan, karena nanti akan harus ada home semua ya. Di sini juga kita kasih paste video pembelajaran, di latihan soal juga kita pastein. Kemudian di referensi juga kita pastein, di pengembang juga harus dipastein. Gini nih, nah ya. Oke, sudah jadi di sini seperti ini. Jadi kalau kita coba lagi, belum kita pindahin ya. Di sasaran dan tujuan home-nya ini belum kita kasih interaction touch. Kalau dia kita pilih home, dia objeknya home akan switch back. Mana switch back ke yang bagian ini, bagian menu awal. Klik submit. Nah ya. Begitu juga dengan materi pembelajaran. Kita home-nya kita touch ya, objek home-nya kita touch, dia akan switch back ke bagian ini, menu awal, submit. Kemudian di bagian video pembelajaran kita pilih home, touch home-nya akan switch back ke menu awal. Selanjutnya di latihan soal. Latihan soal ini home kita touch, kemudian kita home akan switch back ke menu awal, kita submit. Lanjut ke referensi. Kalau kita touch, dia akan switch back ke ini, bagian menu awal. Oke, terakhir nih pengembang. Kalau kita klik touch objek home, dia akan switch back ke menu awal. Oke, nah kalau sudah seperti ini jangan lupa nih di save ya, karena akan kalau mati lampu hilang atau gimana ya, taruh di folder yang benar. Saya sudah siapkan di sini. Saya kasih di sini tutorial, kemudian di pembatik ya, di level 3 aja, taruh di level 3 tutorial namanya, kita save. Jangan lupa setiap habis diedit disimpan ya, biar nanti kan nggak mungkin dalam 1 hari kalian selesaikan atau dalam 1 jam kalian selesaikan. Jadi bisa kalian edit di besok-besok gitu ya. Jadi jangan lupa disimpan hasil editingnya. Jadi nggak mesti harus sehari langsung kelar ya. Ini juga offline, nggak perlu pakai internet juga bisa. Kita coba dari awal banget nih, dari awal, dari tampilan start pack kita preview.
sudah sejauh mana hasil kita. Nih sudah begini, tampilan judulnya sudah tampil. Kita play, kita menuju ke menu awal. Di menu awal kita pengen masuk ke sasaran dan tujuan pembelajaran. Oke, belum ada ya. Kemudian kita home-nya, kita ke home lagi. Kita pengen lihat materi, materinya sudah ada, kita home lagi. Kemudian kita ke video, kita cek ya video pembelajaran. Oke, kita kembali ke latihan soal. Latihan sudah benar, kita tutup. Nah kemudian kita ke referensi, jadi juga kita tutup. Kita ke home, kita ke pengembang. Sudah jadi ya, sudah jadi kerangka dari multimedia pembelajaran interaktif kita. Tinggal kita masukkan materinya. Di sini kalau kalian pengen ke menu awal bisa kalian tambahkan sebenarnya sama di asetnya ini, kalian tambahkan back ini, kemudian open. Jadi ini tujuannya ketika kita ingin ingin kembali ke awal ini ya, bisa kalian lakukan animasi yang sama. Kemudian jangan lupa add checklist, kita kasih instruction. Ketika kita touch si objek ini, back ini, maka dia akan switch back ke halaman pertama gitu ya. Submit, belum diklik 2 kali. Oke, akan submit. Kalau kita lihat, bisa kita balik ke sini. Jadi balik ke awal, play lagi, balik ke sini gitu ya. Ini fungsinya ya. Oke, kita lanjutkan ke yang selanjutnya, yaitu di bagian ini sudah ya. Kita masuk ke sasaran dan tujuan. Sasaran dan tujuannya bisa kalian masukkan ya. Materi-materinya bisa kalian masukkan, sasaran dan tujuan pembelajarannya. Tinggal kalian misal sudah ada di Microsoft Word, kalian tinggal tambahkan ya. Kalau ada di Microsoft Word atau di PowerPoint ya, silahkan kalian masukkan. Di sini saya tidak akan mencontohkan untuk sasaran dan tujuan. Bisa kalian buat 2 karena ini sasaran dan tujuan ya. Bisa kalian bikin seperti ini, new section seperti ini di sini, atau kalian copy juga bisa sih ya. Kalian copy tagnya kemudian kalian pastekan, tapi ini jangan the full section ya, kita hapus dulu ini. Nah seperti ini, jadi ada dalam sasaran dan tujuan, jadi bukan yang baru ya. Bisa kalian copy pack ya, jadi bukan section. Kalian copy kemudian kalian pastekan. Jadi ini untuk sasaran dan tujuan. Jadi kalau sasaran misalnya kita masukkan yang mana ini aja ya, open, agak digedein dikit gini boleh mungkin ya. Nah kemudian kalian tambahkan ini ya, kolom merah ini mungkin gede-gedein dikit. Ini untuk sasaran, yang satunya nanti biru ini untuk tujuan, biar rapi gedenya kalau bisa disamain ya, biar nggak beda-beda ya. Walaupun beda jangan terlalu mencolok, jadi kelihatan rapi. Oke, seperti inilah kurang lebih ya. Nah di sini kita bisa tambahkan ini, mungkin bisa kita tambahkan yang sudah saya siapkan sini. Oh ternyata bisa dikecilin nggak? Nah bisa ya, kita tempelkan di sini. Tambahkan lagi satunya yang ini mungkin ya. Oke, kita agak gedein panjangnya sedikit. Habis. Nah gini ya. Jadi kalau di sini kita pilih sasaran ya, coba kita pilih
ketikkan di sini sasaran, bisa kalian blok, kemudian ditebalkan, ditambah besarkan mungkin. Ini untuk sasaran, kasih warna putih ya, kurang gede mungkin ya, 54. Ini kalian taruh di sini. Oh, ini kurang gede lagi nih, kurang gede. Sasaran bisa kita maksimalkan di sini 72, gedenya sedikit. Nah, begini ya, biar agak bagus. Kita geser-geser dikit, rapihin sasaran di sini. Tinggal kita copy, kemudian kita kok malah delete ya. Kita bisa nggak di undo? Nah, di undo saja. Kita copy, kemudian pastekan, taruh di sini. Sasaran satunya tujuan. Seperti ini. Nah, oke ya, sudah ya. Kita buat seperti ini, kita kecilin dikit. Kemudian ini juga kita kecilin dikit. Nah, di sini ketika kita klik sasaran nanti akan ke sini sasaran. Kemudian kalau kita klik yang tujuan nanti akan masuk ke tujuan ini. Jadi bisa kalian tambahkan di sini mungkin sama ya. Kita kopikan ini untuk sasaran, yang ini untuk tujuan. Kita kasih dulu ini sasaran, tinggal kita pindahkan saja, copy ke sini, paste sasaran, kemudian yang tujuan ini kita pindah biar nggak ngetik-ngetik lagi ya. Copy, kita kopikan ke sini, pastekan di sini. Ini untuk tujuan. Nah, begini ya. Backgroundnya tadi lupa ya, backgroundnya bisa kalian masukkan background yang tadi mana ini, silver. Oke, jadi bisa langsung backgroundnya ada di belakang ya, jangan khawatir menimpa kalau lupa misalnya seperti ini. Nah, sudah lumayan jadi. Jadi di sini yang harus kita perhatikan, ini kan di bagian ini kan ada teks ya. Khawatirnya ketika orang klik-klik ini, yang kekliknya teks bukan ini, gambar ini. Kalau kita interaksinya kita masukkan touch si yang ini, yang biru ini, misalnya ini. Nah, gini kita langsung contohkan ini sasaran. Khawatirnya ketika orang nge-touch ini ya tidak switch back ya, makanya di sini saran saya kita tambahkan hotspot ya biar dia lebih pasti. Jadi area hotspot ini sudah jadi miliknya area ini, hotspot ini. Nah, jadi copy, kita pastekan. Jadi positif orang ketika mengetik tujuan maupun sasaran ini positif areanya hotspot. Nah, jangan lupa kita kasih nama lagi, hotspot yang ini untuk sasaran, yang ini untuk tujuan. Seperti ini sudah selesai, tinggal kita arahkan. Ketika dia nge-touch menyentuh area sasaran, dia akan switch back ke sasaran yang mana ini ya, sasaran, submit. Kemudian kalau dia nge-touch ini, dia akan masuk ke tujuan ini ya, tujuan, switch back ke sini, tujuan, submit. Kita coba jajal, preview. Nah, seperti ini. Ketika dia touch sasaran, masuk ke sasaran. Nah, ini belum ada home-nya lagi. Kita copy dulu home-nya. Copy, paste. Kita ini juga pastekan juga. Kita coba cek di properti bagian ini. Ini sudah ada ya, sudah touch. Pengaturan touchnya sudah berfungsi, jadi nggak perlu kita atur lagi. Ketika kita klik sasaran bisa balik ke ini, tapi baliknya ke sini ya, baliknya ke home. Play dulu.
Bisa kalian tambahkan menu back ya, berarti selain dia home. Mungkin dia nggak mau langsung ke home kan, pengennya ke yang ini lagi, jadi bisa kalian tambahkan back, tulisan back ini. Kayaknya tadi udah ada ya, jadi nggak usah terlalu banyak kita ini, tinggal copy aja kalau udah ada mah. Di sini ya, kita sasaran ini kita pastekan bagian sini, kurang gede dikit. Nah, kita copy lagi, kita taruh di tujuan, pastekan. Oke, seperti ini ya. Kita kasih interaksinya. Kalau dia ke sini, kalau dia ini kita hapus dulu karena ini pengaturan yang lain yang tadi. Kalau dia touch si ini, objeknya ini, dia akan switch back ke menu ini ya. Submit. Terus bagian yang tujuan, kalau dia touch ini, naikin dikit, touch ini dia akan touch back ya, switch back ke bagian ini, submit. Kita jajal. Oke, play, kemudian kita pilih sasaran. Dia pengen kembali ke sana tadi, masuk ke sini, kita tujuan, kita ke sini ya. Waduh, kok ini balik ke sini? Salah ya. Ada yang salah berarti itu tadi. Di bagian ini, di bagian sini, ketika di dua kali ini ya, hapus. Kita coba lagi ini. Nah, ya benar ini sudah ya. Nah, begitu juga dengan bagian materi pembelajaran ini. Kalau materinya ada banyak, bisa kalian buat yang seperti ini ya. Misalnya materinya ada penjelasan 1, penjelasan 2, penjelasan 3. Bisa kalian buat seperti sasaran ini, dibuat sekreatif mungkin, sebagus mungkin di bagian materi ini. Bisa kalian tambahkan new pack ya, jangan new section. Nanti kalau section beda seksi. Jadi di packnya ini, kliknya di sini new pack ya, new pack seperti ini. Nah, jadi pack seperti ini, bukan section bagian. Bisa kalian delete juga kalau nggak dibutuhkan. Itu awas, hati-hati jangan sampai salah delete ya. Kita simpan, jangan lupa simpan. Nah, untuk materi selanjutnya sudah, materi hampir sama ya, saya skip saja materinya. Kalau untuk video, kita akan mengupload video pembelajaran. Bisa kalian insert di sini, kemudian video. Video ini ada dua, dari YouTube dan dari lokal. Silakan pilih saja. Kalau kalian pilih lokal, kalian tinggal submit videonya, tapi harus videonya harus berbentuk ini MP4. Saya coba yang ini bukan video tentang diagram Venn, tapi hanya untuk contoh saja. Kita open. Nah, ini hasilnya jadi begini. Oke, gini ya. Kita taruh sini biar nggak tabrakan. Di sinilah ya. Nah, kalau kita play, gitu ya. Nanti kalau kita preview, play juga, nah gitu ya. Pause. Oke. Kalau mau ditambahkan boleh ya, image-nya ditambahkan aset. Misalnya mau ini atau yang ini, atau yang mana ya? Ini nggak pas ya, yang ini aja nih. Oke, kita tambahkan, taruh di sini. Tapi ginilah yang biar bagus ya. Oke, di sini bisa mungkin tambah-tambah judul atau lain lah. Kita kasih animasi biar agak keren. Ini wipe sini. Add, jangan lupa checklist. Ini untuk video sudah, kita play, coba videonya seperti ini. Play. Jadi ya. Tuh, kita lanjut ke latihan soal. Nah, latihan soal ini kita coba ke latihan soal. Misal saya nomor 1 dulu. Nomor 1 misalnya ini.
Untuk nomor 1 coba saya cari soal-soal pilihan ganda saya dulu ya. Nggak mesti harus, ini hanya contoh saja, jadi saya tidak coba ambilkan soal-soal yang terkait, hanya mensimulasikan saja. Nah, coba saya cari soal-soal dulu yang bisa kita copy ya biar cepat. Nih soal seni budaya, coba ya kita coba soal seni budaya ini pilihan ganda bukan nih. Saya akan contohkan yang pilihan ganda saja. Nah ini bisa ya, bisa kita pakai nih. Ini ya bagian ini kita copy, kemudian kita masukkan ke sini dengan teks horizontal, digedein dikit biar nggak kelihatan hilang. Ini saya contohkan soalnya soal yang sederhana ya, nggak yang pakai gambar. Mungkin kalau kalian ingin pakai gambar juga bisa, disesuaikan aja. Intinya saya di sini coba mensimulasikannya mengenai cara memberikan skor dan yang lain-lain ya. Kita coba besarkan ini 54, kita kasih ini ya. Oke, topik yang tidak khusus untuk masalah remaja adalah apa tadi pilihannya ini A, B, C. Kita coba, ini jawabannya yang mana ya? Kita nanti asal aja lah ya, ini hanya sekedar contoh. Kita coba teks horizontal. Gedein dikit bawah karena ini agak banyak. Kalau mau lebih kreatif, mau pakai gambar, bisa pakai gambar ya. Sesuaikan dengan kebiasaan, kemampuan kalian masing-masing. Nah seperti ini kurang gede ya, 60 kegedean sesuai sama ininya. Nah seperti ini. Nah ini bisa kalian seperti ini ya, bisa kalian enter, tapi kalau kejauhan nggak apa-apa, rapat-rapat seperti ini ya. Ini contohnya seperti ini, kecilin dikit, seperti ini. Topik yang tidak khusus untuk masalah remaja adalah misalnya belajar mandiri, misalnya yang B ya, bagian B. Jadi di bagian B ini bisa kalian kasih hotspot lagi, biar ketika orang memilih A, B, C, D atau E, dia bisa memilih ya. Kalian kasih hotspot yang sama gini, kemudian kita copy seperti tadi, paste, kita pindahkan ke sini di bagian B, kita pastekan lagi di bagian C, kemudian kita pastekan lagi di bagian D, kita pastekan lagi di bagian E. Nah misal seperti ini. Nah ini jangan lupa kita pilih lagi layer, kita hotspot yang kita ganti biar jangan sampai salah. Ini bagian yang B, kemudian ini bagian A ya, bagian A, kemudian yang ini bagian yang C, ini bagian yang D, ini bagian yang E, seperti ini. Jadi ketika dia memilih B, B ini jawaban yang benar ya, berarti kita tambahkan di sini counter untuk skornya ya. Kita tulis dulu skornya, teks horizontal, bagian skor titik 2. Kita bisa bold, bisa perbesar bagian skor ini. Kita taruh di bagian mana ya skor ini?
di bagian pojok sini sajalah. Letaknya di mana aja yang sesuai kemauan kalian. Skor. Nah, skor ini kemudian kalian pilih insert counter ya, pilih counter, pack counter, global counter. Ini salah ini. Kita hapus dulu, kita pilih yang global counter. Nah, di global counter ini kalian lihat di properti, kemudian kalian di setting ini, kalian bisa buat ini warnanya merah biar bagus. Nah, warnanya merah, kemudian ininya 50 misalnya, coba. Ya seperti ini. Kalau kurang gede bisa digedein lagi, misalnya maksimal skornya berapa ya, seperti ini, misal 65. Nah, lumayan 65 ya. Di sini coba kita masuk ke jawaban yang benar, misal D yang jawaban yang benar, kita klik. Ketika kita klik jawaban yang benar, interaksinya touch ya. Ketika kita mengklik jawaban D, touch D, jawaban yang benar, kita pilih di sini mana ya? Kita pilih ininya, belum berfungsi ini. Counter. Nah, ini ya. Counter change-nya kita pilih ini 20 misalnya, kita submit. Jadi ketika pilih D, nanti dia touch jawaban, ini kita pilih ini ya, counternya. Kemudian kita pilih increase counter, itu maksudnya dia langsung ketika jawabannya benar dia langsung dapat nilai 20, kita submit gitu ya. Jangan lupa kita tambahkan ketika selesai touch ini dia mengarah ke, ketika jawabannya D dia langsung switch back ke halaman selanjutnya. Halamannya belum kita buat ya. Cancel dulu. Kita copy dulu, copy pack ini, copy, kita pastekan. Jadi nanti langsung ke sini. Gitu ya. Kita ulangi lagi tadi yang D, baru ada increase, touch increase, kita touch, kemudian kita objeknya kita pilih D, maka dia akan switch back langsung ke bagian soal selanjutnya, submit. Begitu juga ini, begitu juga yang bagian A. Kalau kita touch bagian A dia akan switch back ke soal selanjutnya. Nah, kemudian yang B juga, kalau kita touch yang objek B, dia akan switch back ke bagian soal selanjutnya. Submit. Yang C, kalau dia touch bagian C, dia akan switch back ke bagian selanjutnya ini ya, soal selanjutnya. Dan yang terakhir yang E, kalau kita touch yang E, nanti dia akan dia akan switch back ke bagian selanjutnya. Sudah pengaturannya. Di sini yang harus kalian perhatikan benar di sini. Di bagian D ini ada dua interaction ya. Yang pertama dia ada increase, artinya dia langsung masuk ke, ketika jawabannya benar dia nilainya nanti skornya jadi 20. Kemudian juga langsung switch back ke halaman selanjutnya. Jadi kalau kita, sekali lagi saya hapus, coba delete ini. Saya coba buat lagi di bagian D. Ketika dia touch bagian D, kita pilih objeknya, pilih yang ini counter ya, jangan pilih yang A ya, jangan pilih yang D, pilihnya yang counter karena kita meminta dia untuk counternya increase atau menambah skor 20 misalnya. Kita kasih skor 20, kita submit. Ini bisa kita pindahkan atas saja, utamakan ini increase-nya ini. Kalau sudah, kita coba tes preview. Ini kita ganti nomor 2 biar nanti nggak keliru ya. Kita ganti ini nomor 2 misalnya, ini nomor 2, open. Kita kasih ini nomor 2. Kita latihan soal, kita preview. Nah, seperti ini, skornya masih 0.
Kemudian kalau kita pilih yang jawaban benar, tawuran misalnya, klik, otomatis dia langsung ke nomor 2, nilainya bertambah gitu ya. Tapi kalau dia salah, kita coba ke latihan soal tawuran ini ya, ke ini, kita akan salah. Kita klik A, dia akan langsung switch back ke halaman 2, tapi oh ini kok skornya masih salah ya, tadi ada pengaturan yang salah, berarti kita ini dihapus dulu yang ini. Mana tadi instruction counternya ini kita nolin, submit. Oke, coba kita jajal lagi. Kalau dia pilih A, coba yang ini kita lihat pengaturannya, layarnya. Oke, kita lihat dulu. Kalau kita pilih yang A, dia 0 gitu ya. Kalau kita ulang lagi, kita kasih back sementara ya untuk latihan saja, tapi biasanya nggak usah kasih back, ini hanya untuk latihan saja. Kasih back ini untuk latihan, masukkan ke sini, kita back ini kita kasih, bukan di sini ya, kita cut bagian ini nih biar mudah, kita pastekan di sini. Nah ini kalau kita pencet bagian back ini nggak perlu dilakukan ya, ini hanya untuk simulasi saja biar enak. Switch back ke halaman lagi yang soal nomor 1. Coba kita lihat di bagian preview. Kalau kita pencet yang A, dia 0 skornya, tapi langsung ke nomor 2 ya. Kalau kita pencet yang B, dia langsung ke nomor 2, tapi skornya 0. Kalau misalnya kita pencet nomor 3, C, skornya 0 ya. Tapi kalau kita pencet D, jawabannya jadi 20, skornya 20, langsung ke nomor 2. Begitu juga dengan yang E. Kalau kita pencet, nah yang E ini juga salah, ini kita ubah lagi. Bagian E ini increase-nya kita nolin, submit. Oke, kita coba lagi. Jadi memang buat soalnya agak rumit ya. Kalau kita pilih ini, nah jadi 0 ya. Kalau kita pilih yang ini, jadi 20. Nah ini untuk membuat soal, bisa kalian buat 2 soal mungkin, 2 atau 3 soal, 4 soal. Ini contohnya kalau membuat soal. Oke, kita lanjutkan ke soal yang nomor 2 ini ya, nomor 2. Sebelum kita lanjutkan ke soal nomor 2, kita copy dulu pack ini, copy, kita pastekan lagi biar ada pack ketiga ini ya. Pack ketiga kita coba perbaharui ini dengan soal yang lain. Misalnya ini yang termasuk seni karya murni adalah, kita kopikan ya, paste saja di sini. Nah 8-nya tinggal kita hapus. Nah seperti ini, kasih titik-titik biar agak bagus. Kemudian di sini pilihan ABC-nya kita ubah dulu, berarti ininya nggak bisa kita edit ya, kita pindahin dulu ininya, bagian hotspotnya ini. Kalau kita mau mengedit, geser aja dulu sebentar, kemudian baru kita edit ini ya. Kita hapus dulu semua, kita masukkan bagian sebelah sini, kita pastekan. Oke, hapus. Nah seperti ini kita geser lagi, baru kita masukkan ke cangkir ini, kemudian kursi, kemudian baju, patung. Nah seperti ini ya. Nah di sini kunci jawaban kita ada pada, ini belum dikasih efek semua ya, belum dikasih touch semua. Jawabannya di E, berarti kita pilih yang E,
kemudian kita touch, kemudian kita pilih counter. Jangan lupa kita increase ya, kita tambahkan nilainya 20 kalau nilai jawabannya benar. Langsung tambahkan touch, kemudian jawaban E. Ketika jawaban E langsung switch back ke soal yang ini, ketiga. Atau nanti kita buat 2 soal saja ya, tapi yang ini halaman selanjutnya. Kita submit, kemudian kita pilih yang A, touch, kemudian jawaban A, kita pilih mana A, akan switch page ke yang halaman ke-10, submit. Kemudian yang B juga touch objeknya ke yang B, akan switch page ke page 10, submit. Yang C juga touch, kemudian C mana C, switch back ke page 10, kita submit. Terakhir yang D, kita touch, kemudian objek yang D ya, kemudian switch back ke page 10, submit. Kita coba ya. Ini udah ya, kita coba dulu. Untuk ininya tadi pengaturannya ini kita ganti, hapus, kita hapus. Ini untuk percobaan saja, kita touchnya ini kita hapus dulu. Ini yang halaman ketiga ya, atau soal ketiga. Kita touch ke halaman switch back ke yang sini 9, biar balik lagi gitu ya, untuk mempermudah kita dalam melihat apakah sudah jadi atau belum. Kita rapihin dikit, kita preview. Oke, seperti ini. Kalau dia jawabannya cangkir, salah, dia langsung 0 ya, masih berarti. Kita kembalikan. Kalau dia pilih rumah juga 0 nilainya. Kalau kita pilih kursi juga 0 nilainya. Kalau kita pilih baju juga 0 nilainya ya. Tapi kalau kita pilih patung nilainya bertambah 20 gitu ya. Oke, coba kita kembali ke penilaian latihan soal dari awal ya, dari awal. Misal dari nomor 1 ini kita coba preview dari nomor 1. Nomor 1 ini jawaban yang benar D, dia langsung ke nomor 2, skornya 20 karena benar. Kemudian kita pilih patung, dia langsung ke nomor 3 dengan skor 40 gitu ya. Nah, di sini saya akan coba buat 2 soal saja. Soalnya 2 saja. Kemudian yang nomor 3 ini kita ganti, ini kita hapus semua. Kita ganti dengan total skor. Ya, kita ganti dengan total skor saja yang ini. Oke, kita hapus ini ucapan terima kasih aja. Terima kasih telah mengikuti kuis ini ya. Terima kasih telah mengikuti kuis. Kita enter, kita pilih center aja nih. Sama yang ini kita pindahkan, jangan dirubah ya skor akhirnya. Ininya juga counternya jangan dirubah-rubah, biarkan, karena ini sudah terhubung. Nah, seperti ini ya. Kalau mau agak diperbagus boleh seperti ini, diperbesar mungkin 60 ini. Mengikuti kuis, kita bikin dia center. Nah, coba kita tes ininya, kita hapus ya. Ini kita hapus, kita delete. Ininya juga kita delete ya, karena ini jangan difungsikan ya, karena kalau siswa salah kemudian balik lagi nanti nilainya bagus nanti ya. Situ bukan ujian, bukan latihan. Kita preview nilainya. Pilihan jawaban yang benar adalah D, otomatis langsung ke nomor 2 dengan skornya 20. Kemudian kita pilih lagi E yang benar, skornya 40.
Oh, ini kurang tengah ya, kita senterkan, kita buat ini ada di tengah. Oke, seperti ini biar agak rapi. Naik lagi dikit. Oke, naik lagi. Nah, seperti ini. Sudah selesai ya untuk latihan. Referensi ini bisa kalian isi referensinya apa saja, diketik seperti biasalah pakai teks ya. Biasanya image, terus sound, suara ya, ataupun buku-buku yang kalian gunakan referensinya tulis di sini. Dan yang terakhir adalah pengembang. Pengembang ini bisa kalian tulis mungkin nama kalian ya, nama, terus tahun pembuatan dari multimedia pembelajaran ini ya, bisa kalian tulis. Misal penulis atau pengembang, saya tuliskan seperti ini. Kemudian tahun pembuatan misalnya 2021, editor, pengembang, seperti ini. Novia lagi, misalnya contoh saja ini ya, misal seperti ini. Kalau kalian mau tulis yang lengkap sesuai dengan apa yang kalian inginkan, bisa kalian tambahkan. Nah, ini hanya sekedar contoh saja. Silakan kalian ubah dan edit serapih mungkin, sebagus mungkin. Penulis seperti ini. Ininya bisa kalian rapihkan ya, ini diratakan seperti itu secara manual. Kalau mau lebih rapi lagi bisa kalian buat dua kotak ya, satu kotaknya untuk misal seperti ini. Kita contohkan saja langsung biar bagus seperti ini. Contohkan seperti kita membuat Excel lah ya. Kalau mau rapi, mau bagus, kita simpan dulu, jangan lupa disimpan, takut ada apa-apa ya kemudian nanti terhapus, bahaya. Kita copy, kemudian kita pastekan, kita sesuaikan di sini tingginya. Nah, kalau sudah bisa kalian edit. Nih, kalian edit. Titik 2 Novia seperti ini ya. Tahun pembuatan 2021 biar terlihat lebih rapi. Nah, jadi kan lurus gitu ya, rapih lihatnya. Nah, itu untuk pengembang referensi bisa kalian sesuaikan ya, kalian buat serapih mungkin. Kemudian langkah terakhir adalah kita akan memasukkan musik ya. Cara memasukkan musik, kita masuk ke dari awal sini misalnya, masukkan insert ya, kita ke pack sini, pack, kemudian kita ke BGM ini, BGM, kemudian kita add BGM, kita tambahkan BGM, kita cari lokasi musiknya ini, misalnya saya yang tambahkan, kemudian open. Nah, itu dia otomatis nanti akan masuk ya, biasanya seperti ini. Di awal dia nggak ada, kemudian lanjut ke sini dia ada, baru ada suaranya, musiknya. Nah, kita play. Kita pengembang tadi. Kita kembali lagi ke sasaran misalnya. Nah, sasaran ini seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat tombol on off bagi musiknya itu ya, untuk membuat musiknya mati ataupun hidup. Nanti misalnya ketika sedang melakukan latihan soal, si anak tidak konsentrasi jika ada musik, jadi bisa dimatikan begitu ya, musiknya bisa dimatikan.
Nah, caranya kita buat dulu tombolnya. Sudah saya siapkan di sini tombol yang saya punya. Sederhana. Tombol ini untuk yang nonaktif ini kita open. Misal mau kalian taruh di mana ya? Tombol on off-nya di sini atau di sini coba. Nah, seperti ini. Di sini aja ya. Biar bergandengan dengan itu, lihat rapi. Ingat, tombol-tombol seperti ini harus kalian konsistensikan ya, jangan sampai berubah-ubah agar si orang yang akan menggunakan MPI ini, multimedia pembelajaran interaktif ini, tidak bingung ya, karena tidak akan ada panduan secara khusus. Jadinya harus benar-benar kalian konsisten dalam membuat simbol-simbol seperti ini. Nah, ini juga ada di modul ya, dikatakan bahwa harus konsisten. Nah, saya buat dua seperti ini dulu biar kalian teman-teman mudah untuk mengingatnya. Jadi kita akan fungsikan si ini untuk mematikan, ini untuk menghidupkan. Nah, ini akan kita gunakan untuk mematikan, yaitu kita bikin interaction, kemudian touch, kita pilih ketika kita klik ini nanti akan mati suaranya. Kita pilih, jangan pilih enable auto ini ya, atau disable. Pilih yang ini, yang stop background, musik background, stop gitu ya. Jangan lupa di add, kalau tidak di add tidak akan bisa. Nah, kemudian kita preview coba. Nah, ini musiknya kita matikan. Nah ya, mati ya. Mau kita hidupkan nggak bisa ini karena belum diatur. Nah, kita atur dulu. Nah, untuk yang bagian ini kita touch juga untuk objek ini ya, bagian yang ini, simbol ini. Kalau kita klik simbol itu maka backgroundnya akan play. Kita jangan lupa di add. Oke, kita tes lagi. Nah, musik hidup, kita matikan. Tapi kita mau hidupkan kembali. Nah ya, biar tampilannya agak lebih keren, kalian bisa ini digabungkan biar bagus. Ya ketika kita tekan ini, yang ini mati nanti ya, yang ini hilang. Jadi ini kita touch, ketika kita touch ini si yang silang, maka si yang ini dulu ya, yang ini akan hilang, hide. Oke, kita add. Jadi ketika kita menekan ini otomatis yang ini hilang. Nah, kemudian kita touch lagi seperti ini. Nah, ketika kita menekan ini, yang ini muncul, appear. Nih, kita add. Jadi ada 3 seperti ini ya. Kalau kita play hasilnya gini. Ini untuk suaranya dulu. Kita pause, ini hilang, tapi yang ini muncul, gitu ya. Kita juga atur hal yang sama dengan simbol yang satunya. Kita klik ini, kemudian touch, kemudian objek. Kalau kita tekan yang ini dia akan hide atau sembunyi, hilang. Jangan lupa di add. Nah, kemudian kalau kita touch lagi, kita atur agar yang ini muncul, appear ini muncul. Jangan lupa di add. Kalau kita lihat nanti hasilnya jadi seperti ini. Nah, suara. Kemudian kita matikan, ini yang hilang. Kemudian kita hidupkan, ini yang tampil. Nah, begitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini bisa kalian pindahkan ini, timpah biar kelihatan bagus. Nah, ini kan harusnya di belakang ya, bisa kalian klik kanan terus send to back seperti ini. Kalau kita coba lihat, nah, oh hilang, oh ketutupan si ini ya, ketutupan orang ini. Kita back lagi yang ini, backgroundnya juga kita back, coba backgroundnya kita, oh nggak bisa background ya.
udah paling background, kita coba. Nah, seperti ini. Jadi ketika kita mau hidupkan lagi, tampil yang tanda silang ini. Ketika kita matikan, tampil yang ini. Jadi dia lukir ya. Itulah gunanya tadi hide dan appear. Ya, hide dan appear. Yang terakhir, kalau kalian mau gunakan ini pada setiap tombol, setiap peg ya, boleh kalian copy saja sebenarnya. Kalau sudah kalian atur seperti ini tadi yang di bagian menu awal ini, kalian copy saja. Kalian bikin gini dulu biar enak, kalian copy paste ke sini ya. Oke, seperti itu. Untuk mempermudah kalian kalau mau di setiap peg-nya ada tombol on off musiknya. Nah, yang terakhir yang benar-benar harus kalian lakukan adalah untuk mengekspornya. Simpan dulu biar pengaturannya tidak hilang. Simpan ya. Kemudian kalian pilih yang bagian sebelah sini untuk kalian merubahnya menjadi HTML ataupun jadi aplikasi Android juga bisa. Kalian gunakan output ini ya. Kemudian kalian kalau untuk Android, untuk handphone pakai yang Android. Kalau mau pakai laptop ini ya XE ini. Kalau mau HTML yang ini. Nah, kalau pakai Android kalian nanti akan jadi APK ini ya, aplikasi APK yang nanti akan diinstal oleh anak-anak atau orang yang mau pakai, semacam kayak instalan YouTube dan yang lain itu ya, aplikasi-aplikasi seperti itu nanti bisa diinstal, nanti masuk ke handphone siswa. Tulis saja namanya, misal nama pembelajarannya tadi diagram fan misalnya seperti itu ya. Build ininya, bundelnya ini sesuaikan dengan ini contohnya nih. Contohnya com.company.smartaplikasi misalnya com.novia.fan seperti ini. Untuk kodenya kalian bisa tuliskan 1, enter maksimumnya 5 ya, 5 karakter. Ininya biarkan saja. Kemudian ini kalian atur menjadi scale with monitor size agar menyesuaikan ke merek HP kalian, kapasitas HP-nya. Kemudian untuk iconnya, gambarnya nanti di aplikasi itu bisa kalian pilih dengan size-nya harus 512 kali 512, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih ya. Saya contohkan seperti ini, saya punya size ini, contoh yang mana ya, contoh-contoh yang bisa dipakai ini bisa nggak ya, kita coba. Oh, nggak bisa, harus yang 512 dikali 512. Di sini ada nggak ya, kita coba. 512 kali 512 ini enggak, yang benar-benar persegi ini bisa nggak? Nah, ini bisa. Kalian tinggal submit, kemudian nanti akan buat foldernya, folder di pembatik saja, kita buat folder, kasih nama foldernya apa nih, kita kasih nama foldernya MPI Android misalnya seperti itu ya. Kita open, save, kasih nama misalnya MPI, ini MPI, kita save. Nah, nanti dia akan menyimpan ke situ ya. Untuk proses penyimpanannya biasanya sesuai dengan jumlah ininya, jumlah peg-nya ya, lama atau tidaknya sesuai dengan jumlah peg-nya dan juga sesuai dengan spek komputer yang kalian miliki. Nah, yang terakhir yang akan kita lakukan sambil menunggu adalah nanti kita akan coba menggunakan HTML ya, HTML5. Kita tunggu prosesnya selesai.
kalau belum selesai jangan di cancel ya, karena nanti akan ada file yang tidak lengkap, jadinya korup ya, korup akan tidak berhasil. Tunggu saja. Memang kalau untuk Android ini agak lama, untuk proses pembuatannya agak lama, tunggu saja. Tapi kalau untuk tugas pembatik kan di HTML5 ya, tugas pembatik level 3 itu HTML5 itu tidak terlalu lama untuk convertnya, cepat. Nanti akan kita praktekkan secara langsung setelah kita lihat Android ini ya. Kita tunggu dulu. Mari kita cek di folder pembatik, terus tadi kasih nama MPI Android. Nah ini ya, dalam bentuk seperti ini. Bisa kalian ini APK ya, bisa kalian kirimkan ke anak atau ke teman yang mau coba. Nanti kalau ditaruh di handphone ini jadi APK, aplikasi file, nanti bisa tinggal install seperti kita menginstal kalau kita download di Play Store, gitu aja ya. Nah itu untuk Android. Kita lanjutkan ke outputnya, kita buat HTML ya. Kita pilih yang HTML5 ini, kita pilih yang HTML folder, kemudian kita langsung submit. Jangan lupa kalian harus buat folder. Saya akan buat di tugas level 3. Kemudian kita buat ini folder namanya MPI tutorial. Nah, harus buat folder ya, karena nanti akan terkumpul di folder ini semua. Kalau sudah, kita select folder. Oke, di MPI tutorial kita select folder, akan langsung melakukan ini ya, pembacaan, writing pack 6, 7, 8 sampai 13. Saya kebetulan buatnya 13. Oke, waiting book, kita menunggu sebentar sampai proses. Nah, sudah selesai, cepet kan dibanding kita buat yang Android tadi ya. Kita lihat di tugas level 3 MPI tutorial, hasilnya seperti ini. Ada index, ada book, CSS. Jangan sampai ada yang hilang, ini biarkan saja. Nanti ketika kalian akan mengumpulkan ke portal rumah belajar, kalian harus buat ini ke dalam bentuk RAR ya. Klik kanan, kemudian zip file ya. Kalian add to archive. Nah, seperti ini. Kalian pilih yang zip file, kemudian oke. Tunggu prosesnya, nggak lama sih ya. Oke, selesai. Ini MPI tutorialnya sudah ada di sini. Nih ya. Jadi ini yang akan kalian upload di bagian repost nanti ya, ini ya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat menjadi sumber belajar bagi kita semua. Yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe dulu, dan juga silahkan share ke teman-teman yang membutuhkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.